Dan kita akan pantau langsung penyekatan di lokasi lainnya. Sudah ada rekan-rekan kami yang langsung berada dari sana. Ya, sudah ada Asyani yang ada di Lenteng Agung dan juga di Pasar Rebo ada Yasmin Rahmadi dan juga Akhir Nasution yang ada di Mampang. Kita akan ke Akhir Nasution yang ada di Mampang terlebih dahulu. Silakan Akhir, informasi terkini apakah terlihat masih ada kemacetan yang terjadi sampai dengan siang hari ini? Ya, Kamarati, kalau dibandingkan dengan pada pagi hari tadi, awal dimulainya penyekatan di Mampang, Jakarta Selatan ini kalau siang ini sudah terlihat lebih kondusif, antrian memang tidak terlalu panjang lagi, karena memang ini sekitar pukul 10 tadi, ini perlintasan atau penyekatan di Mampang ini sudah ditutup oleh pihak kepolisian. Kenapa seperti itu? Karena asumsinya bahwa jikapun kendaraan ataupun pengendara yang hendak lewat di underpass Mampang ini bekerja di sektor yang esensial, maka seharusnya mereka masuk jam kantornya itu adalah mulai dari jam 6 hingga jam 10 pagi. Nah, jika di atas jam 10 pagi tersebut, ini asumsinya adalah bukan lagi pekerja yang bekerja di sektor esensial. Nah, tadi kami juga melihat ada beberapa pengendara yang coba menunjukkan surat bahwa memang mereka bekerja di sektor yang esensial, namun petugas kepolisian ini tidak memperbolehkan mereka untuk lewat ke underpass Mampang ini. Nah, setelah yang diperbolehkan lewat ini adalah memang untuk kegawat daruratan ataupun tenaga kesehatan, misalnya seperti dokter, perawat, ambulans, dan juga transportasi seperti Transjakarta dan transportasi lainnya. Nah, memang ini di Mampang ini merupakan titik yang baru dilakukan, titik penyekatan yang baru, karena memang menurut kepolisian di Mampang ini merupakan salah satu titik kumpul jalur-jalur tikus para pengendara yang mencoba ataupun ingin hendak ke arah wilayah Kuningan maupun wilayah Jakarta Pusat, karena memang di wilayah tersebut merupakan wilayah perkantoran dan kemungkinan memang banyak kantor-kantor yang sektor esensial yang masih bekerja. Nah, disinilah dilakukan penyekatan. Nah, memang pada pagi hari tadi ini cukup terjadi antrian yang cukup panjang kalau kami lihat sampai dengan 1 km di penyekatan Mampang ini, karena memang hari pertama, kemudian juga masih cukup banyak juga warga Jakarta ini yang masih bekerja, karena kalau kami lihat tadi mereka masih menunjukkan atau dapat menunjukkan surat keterangan pekerja di sektor yang esensial. Nah, inilah pula yang menjadi konsen ataupun perhatian dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Tadi pagi juga sempat datang ke sini melihat kondisi di penyekatan Mampang ini, karena memang cukup panjang tadi. Maka tadi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghimbau kepada para perusahaan yang memang termasuk dalam sektor yang esensial ini agar berkontribusi. Jikapun bisa perusahaan tersebut meminimalisir kehadiran karyawan, meskipun memang sudah dibatasi 50%, kalau bisa bekerja dari rumah, lebih baik bekerja dari rumah. Jangan dipaksakan karyawan ini untuk tetap masuk, dan perusahaan memberikan surat izin, surat tugas ataupun surat tanda registrasi pekerja. Kalau bisa bekerja di rumah, maka diusahakan bekerja di rumah. Karena kalaupun dibatasi, jika perusahaan tetap menyuruh ataupun meminta karyawan tetap masuk, maka para pekerja ini tentu akan tetap masuk dan juga bekerja. Nah, inilah yang disoroti oleh Gubernur DKI Jakarta pada pagi hari tadi, dan juga melihat tingginya antrian ataupun panjangnya antrian di titik penyekatan Mampang ini. Kamarati, kembali ke Anda. Ya, baik, terima kasih Akhir Nasution. Kita bergeser ke Pasar Rebo, sudah ada Yasmin Rahmadi. Selamat siang Yasmin, apakah siang hari ini terlihat petugas yang masih berjaga dan juga masih memeriksa kendaraan dan juga pengendara? Ya, selamat siang Kamarati dan juga pemirsa. Memang saat ini kami mengabarkan dari titik penyekatan di Jalan Raya Bogor, Jakarta Timur, yang mana titik penyekatan ini dilakukan dari dua arah, yakni dari arah Jakarta ke Depok maupun dari arah ke Depok ke Jakarta. Di mana memang situasi lalu lintas pada siang hari ini terpantau ramai lancar, begitu, di mana volume kendaraan yang melintas di titik penyekatan ini terbilang sudah berkurang cukup drastis jika dibandingkan
dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Namun memang saat ini terpantau adanya sedikit kepadatan di sekitar titik penyekatan Jalan Raya Bogor. Namun memang petugas gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, Dinas Perhubungan dan juga Satpol PP ini masih terus melakukan penjagaan selama 24 jam. Salah satunya adalah dengan melakukan pemeriksaan dokumen-dokumen dari para pengendara yang melintas di sini. Karena memang di sini sangat penting sekali bahwa para pengendara ini mengantongi STRP ataupun surat tanda registrasi pekerja. Mengingat titik penyekatan ini adalah perbatasan dari wilayah DKI Jakarta dan juga Kota Depok. Dan memang pemirsa, titik penyekatan di Jalan Raya Bogor ini bukanlah titik penyekatan yang baru begitu, namun dapat kami informasikan bahwa mulai hari ini di Telantas Polda Metro Jaya ini memperbanyak titik penyekatan PPKM darurat, yang mana sebelumnya ini terdapat 63 titik penyekatan, sekarang menjadi 100 titik penyekatan, yang mana secara peraturan memang penyekatan ini dilakukan setiap harinya, yakni dari pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Bahkan sejak pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat tadi, ini penyekatan bahkan semakin diperketat begitu, karena kendaraan yang diperbolehkan untuk melintas di sini ini hanyalah kendaraan milik tenaga kesehatan, lalu kendaraan-kendaraan darurat dan juga TNI dan Polri. Dan selain itu, maka akan diputar arahkan oleh para petugas yang berjaga di sini. Artinya, para pekerja yang bekerja di bidang esensial dan kritikal ini dihimbau untuk melintasi titik penyekatan pada pukul 6 pagi hingga pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat saja. Sementara itu, dari pukul 22 waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 pagi, nantinya penyekatan ini akan dilonggarkan. Begitu artinya, para petugas ini akan terus berjaga di sini, namun ini tidak akan melakukan pemeriksaan surat-surat, namun hanya melakukan pemantauan dari kendaraan-kendaraan yang melintas di sini. Dan memang pemirsa, mulai hari ini terdapat total 1.649 personel gabungan yang dikerahkan untuk melakukan penjagaan di 100 titik penyekatan yang tersebar di wilayah DKI Jakarta, yang mana memang diperbanyaknya titik penyekatan ini bertujuan untuk menekan volume kendaraan yang melintas di wilayah DKI Jakarta sebanyak 30 hingga 50%, karena memang pada beberapa hari terakhir ini sudah terdapat pengurangan volume kendaraan, namun baru mencapai kisaran 20% saja. Dan dapat kami informasikan bahwa pihak Pemprov DKI Jakarta ini terus mengingatkan untuk para pekerja yang ingin masuki wilayah DKI Jakarta untuk mengantongi STRP ataupun surat tanda registrasi pekerja, yang mana ini diberlakukan untuk kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Artinya ini tidak hanya dilakukan pemeriksaan di titik penyekatan saja, tetapi juga di halte Transjakarta maupun di stasiun KRL, dan ini berlaku untuk pekerja di bidang esensial dan kritikal. Sementara itu untuk beberapa pekerjaan lainnya seperti tenaga kesehatan, lalu TNI dan Polri, serta pemadam kebakaran ini akan diberikan pengecualian. Untuk sementara itu kami kembalikan ke studio Kaparati. Ya, baik, terima kasih Yasmin. Sekarang kita akan langsung menuju ke Lenteng Agung. Sudah ada rekan kami Asiani. Bagaimana kondisi terkini? Langsung dari sana, silakan. Ya, Kamarati dan juga pemirsa, memang jika dibandingkan dengan beberapa titik penyekatan yang baru saja dilaksanakan pada hari ini seperti di wilayah Mampang, di kawasan Jalan Raya Lenteng Agung sendiri situasinya sangat kondusif. Artinya arus lalu lintas itu begitu lancar dari pantauan kami sejak tadi pagi. Memang ada antrian sedikit, namun tidak mengakibatkan kemacetan yang begitu panjang atau begitu berarti. Kalau bisa saya gambarkan, di Jalan Raya Lenteng Agung atau di penyekatan ini dibagi menjadi 3 lajur. Lajur yang di sebelah kiri adalah lajur khusus bagi pengendara sepeda motor, lajur tengah adalah lajur khusus kendaraan roda 4 ataupun lebih, kemudian lajur yang ada di sebelah kanan adalah lajur yang diperuntukkan bagi kendaraan kritis seperti kendaraan ambulans ataupun para pengguna jalan yang akan memutar arah melalui flyover ke arah Depok dan juga Kelapa II. Memang kalau dibandingkan dengan beberapa titik penyekatan baru yang memberlakukan jadwal begitu ya, dari jam 6 hingga jam 10 pagi bagi para pekerja di sektor esensial, kemudian dari jam 10 pagi hingga 10 malam diberlakukan untuk sektor kritikal. Namun di titik penyekatan di Lenteng Agung ini tidak ada jam-jam khusus, artinya pengendara baik di sektor kritikal maupun esensial
bisa melalui titik penyekatan ini dengan syarat bisa menunjukkan STRP ataupun juga dokumen pendukung lainnya seperti kartu ID karyawan. Dan memang ada terjadi sedikit antrian di belakang saya pengendara motor karena memang volume kendaraan sepeda motor itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kendaraan roda 4 lainnya. Namun bisa dilihat keadaannya meskipun antrian ada namun tidak menyebabkan kemacetan, dan memang para pengguna sudah mengetahui betul dokumen apa saja yang harus mereka bawa untuk bisa melalui titik penyekatan ini untuk bisa memasuki wilayah DKI Jakarta. Memang tadi dari pantauan kami masih ada sejumlah pengendara yang belum bisa menunjukkan kartu STRP maupun dokumen pendukung lainnya. Dan di situ pengendara diarahkan untuk memutar balik melalui flyover Tapal Kuda untuk bisa kembali memutar ke arah Depok dan juga Kelapa II. Kembali ke Kamarati di studio. Baik, terima kasih Asyani, Yasmin Rahmadi dan juga Akhir Nasution sudah memberikan informasi pada siang hari ini. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.